Kenapa dari 10 hukum Allah, yaitu hukum keempat, harus diawali dengan kata ingatlah, padahal 9 lainnya jangan? Mohon penjelasannya Pak Pendeta, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Ini luar biasa ini, pemirsa tajam. Pertanyaannya sangat bagus-bagus. Sebenarnya bukan hanya perintah yang keempat. Terima kasih Saudara Ferdinand Ramu. Sebenarnya bukan hanya perintah yang keempat yang dimulai tidak dengan kata jangan. Perintah yang kelima juga dimulai bukan dengan kata jangan, tapi dimulai dengan kata hormatilah. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, hukum yang utama adalah kasih kepada Allah, lalu kemudian kasih kepada manusia. Kalau kita jabarkan itu dalam 10 perintah Tuhan, maka perintah yang pertama sampai perintah yang keempat adalah kasih kepada Allah, dan perintah yang kelima sampai yang ke-10 adalah kasih kepada manusia. Perintah yang terakhir dari bahagian kasih kepada Allah, yaitu perintah keempat, tidak dimulai dengan kata jangan. Demikian juga perintah yang pertama dari bahagian kasih kepada manusia tidak dimulai dengan kata jangan. Jadi penyambung antara perintah kasih kepada Allah dan perintah kasih kepada manusia, penyambung yang ada di tengah, yang terakhir dari bagian pertama dan yang pertama dari bagian terakhir, dua-duanya tidak dimulai dengan kata jangan. Ini mengajarkan kepada kita juga bahwa hukum Allah itu tidak boleh dipandang dari sisi yang negatif. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa wah, hari Sabat itu adalah beban karena jangan ini, jangan ini, jangan ini. Betul, sebab di dalam perintah yang keempat ayat yang ke-10, Keluaran 20 ayat 10 dikatakan jangan melakukan suatu pekerjaan. Ada juga kata jangan di sana, tetapi tidak dimulai dengan kata jangan. Sebenarnya ini bukanlah beban, tapi memberikan kebahagiaan. Tidak semua, jangan sampai kita melihat kata jangan sebagai beban. Bayangkan, ada perintah yang ke-8, contohnya ayat yang ke-15, ini Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Apakah jangan mencuri suatu beban? Karena dimulai dengan kata jangan. Sampai orang berkata, aduh, kapan ya saya bisa mencuri? Ini beban loh, saya nggak bisa mencuri. Atau jangan membunuh. Apakah jangan membunuh adalah suatu beban? Oleh karena dimulai dengan kata jangan. Aduh, gimana ya, kok saya nggak bisa membunuh ya, saya jadi terbeban nih, nggak bisa membunuh. Atau jangan berzina, jangan berdusta, dan lain sebagainya. Ya. Dengan demikian kita harus memandang juga perintah Allah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, lalu kemudian 6 hari bekerja, hari ke-7 hari Sabat Tuhan Allah, jangan melakukan satu pekerjaan. Jangan kita lihat ini dari suatu beban, sebagai suatu beban. Justru ini adalah suatu kebahagiaan. Sebagaimana kita melihat juga perintah yang lain yang dimulai dengan kata jangan. Menggambarkan juga 10 perintah Allah ini mencakup semua aspek. Perbuatan, perkataan, dan juga pikiran. Mengapa? Ingatlah. Itu apa? Itu adalah pikiran. Ingatlah. Itu menggambarkan pikiran. Lalu kemudian bagaimana dengan ucapan? Perintah yang ketiga, jangan menyebut. Itu ada unsur ucapan di sana. Perintah yang ke-10, jangan mengingini. Itu pikiran juga. Kemudian perintah yang ke-9, ayat yang ke-16, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu ucapan juga. Lalu kemudian jangan mencuri, membunuh, berzina. Bahkan semua itu waktu Yesus jabarkan dalam Matius pasal yang ke-5, menyangkut bukan hanya perbuatan, tapi perkataan dan juga pikiran. Jadi 10 perintah Allah ini sangat komprehensif, lengkap, penuh dengan berkat, dan mencakup semua aspek kehidupan manusia. Terima kasih.